أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku sekalian, channel penikmat channel Agus Al-Husna. Insyaallah di video kali ini saya akan membalas atau menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Bagaimana pengalaman saya dalam hal mengurangi beratnya suara. Nah, teman-teman, suara kita itu berbeda-beda. Kalau boleh sedikit cerita, dulu sekitar 6 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, waktu awal-awal saya masuk atau kuliah di ITB, saat itu saya baru pertama kali mendengar murotal seperti Ustadz Muzamil Hasbullah, dan dibawakan oleh beliau sendiri saat itu. Saat itu beliau tingkat 3, saya tingkat 1. Di hari pertama bulan Ramadan di kota Bandung, karena saya asal Malang, saya betul-betul menemukan seperti semacam dihipnotis gitu oleh suaranya beliau. Jadi suara beliau itu begitu penuh dengan sebuah kondisi gitu ya. Jadi kan dulu itu kan kalau di Malang atau di daerah manapun mungkin ya, pasti yang selalu disampaikan itu adalah makom ros. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tapi ini saat itu lagi viral-viralnya Thaha Al-Junaid, Ustadz Muzamil membawakannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan mendengarkan seperti itu, saya pribadi sholat itu pikiran langsung kosong, langsung fokus, langsung nangis teman-teman, langsung ingat dosa, ingat macam-macam. Kemudian setelah sebulan itu saya berazam ingin belajar seperti beliau, ingin bisa melantunkan Quran indah seperti beliau, karena bukan apa-apa teman-teman, tapi indah ke hati ini begitu masuk dan tenang gitu. Kemudian kita menjadikan kita lebih ingat kepada hal-hal yang berbuat dosa, hal-hal yang kurang baik dan mungkin juga di luar syariah. Nah, teman-teman, suara saya dulu itu biasa, teman-teman. Sepertinya tidak ada bakat untuk bisa murotal ataupun adzan dengan baik. Nah, yang pertama kali adalah teman-teman harus diingat-ingat ya, harus mempunyai tokoh atau sosok yang ingin ditiru. Sifatnya ATM nanti, amati, tiru, kemudian modifikasi. Minimal 2 tahap ini dulu, amati, kemudian tiru. Nah, teman-teman amati, katakanlah teman-teman suka Ustadz Muzamil Hasbullah atau suka Ustadz misalkan Salim Bahanan katakanlah. Berarti teman-teman harus banyak-banyak mendengarkan, sehingga nanti teman-teman bisa menemukan pola yang sering disampaikan, gimana ya awalan irama dari Ustadz Muzamil, awalan irama dari Ustadz Salim Bahanan atau Taqi Malik atau yang lain. Nah, itu kemudian teman-teman nanti bisa lebih familiar dengan hal itu, walaupun belum melantunkan. Banyak-banyak mendengarkan saja. Misalkan teman-teman suka dengan ulama atau syekh, misalkan Bandar Balela dengan bayatinya, silakan teman-teman dengarkan dimanapun berada, sambil di jalan, sambil di atas motor, kemudian sambil pakai headset sedikit, satu aja telinga misalkan ya. Yang pertama adalah kondisikan agar teman-teman itu familiar dengan hal tersebut. Kemudian setelah familiar, nomor 2, di sela-sela waktu teman-teman harus menyediakan waktu khusus untuk mulai mencoba meniru persis teman-teman, persis. Kalau nggak persis, jangan merasa sudah persis, tapi terus menerus memperbaiki, namanya continuous improvement ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa udah mirip dalam 5 kali 6 kali coba, misalkan satu ayat dicoba kok udah mirip, jangan dulu merasa pede dengan kemiripan itu, karena boleh jadi teman-teman udah menganggap mirip, tapi orang yang mendengarkan belum tentu mirip. Jadi harus dimiripin betul. Caranya gimana? Ya udah teman-teman, misalkan ada MP3 ya, teman-teman potong aja, misalkan 5 ayat dulu, dipotong 5 ayat, kemudian pakai apps
yang bisa memutar 5 ayat itu berulang-ulang. Nah, teman-teman pasang aja satu headset di sini, dengarkan, kemudian tiru berulang-ulang sampai cengkoknya itu pas, teman-teman. Misalkan coba ya, ada satu yang unik di murotalnya Al-Fatihah Ustaz Hanan Ataki. Gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diperhatikan. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rasa-rasanya itu sedikit menabrak tajwid atau sedikit kepanjangan, tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Adalah upaya kita memiripkan dengan beliau. Yang jelas jangan sampai terlalu nabrak ya. Bukan berarti saya di sini mengatakan beliau nabrak tajwid, bukan. Seolah-olah hampir nabrak, padahal mungkin kita nggak tahu itu ilmunya adalah benar. Karena kita nggak tahu aja, kita merasa itu adalah nabrak tajwid, teman-teman. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, itu lagi. Bi'alaihim waladdallin. Sampai sedetail apapun, dicengkok apapun, bahkan satu huruf pun itu ada cengkoknya. Ta'alaihim walad, alaihim walad. Teman-teman bisa misalkan dengar lagi, oh ternyata cengkoknya dha itu ada 3. Dha 3 dha. Kan 4 dhalin. Jadi memang harus mirip. Nah, kemudian nanti ketika udah mirip, itu butuh proses, teman-teman. Barulah kita kemudian memodifikasi mana yang mungkin kita kurang terlalu enjoy karena terlalu banyak cengkok, ya kita lebih sederhana. Misalkan contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, katakanlah ada itunya itu di ujungnya. Teman-teman bisa aja kalau nanti kalau udah mengalami proses tiru sampai berulang-ulang, baru teman-teman enjoy aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, polos juga enak kok, nggak kalah. Ar-Rahmanir Rahim. Misalkan teman-teman agak kurang serak dengan itu ya, karena mungkin kayak dibuat-buat, teman-teman bisa aja dengan yang lebih simpel. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Katakan, wah itu terlalu banyak banget. Maliki Yawmiddin. Bisa teman-teman, tapi ujungnya sama ke situ ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman saya brief sehingga cara untuk menemukan dulu karakter suara yang pas adalah teman-teman mencoba dulu semua makom. Nah, teman-teman misalkan Bayati, Nahawan, Ros, misalkan, katakanlah itu dulu 3 yang patut dipelajari. Nanti Bayati, Qudri, Nahawan ini akan mudah ketika kita belajar Hijaz. Ros kita akan mudah belajar Ajam atau Jiharka. Teman-teman boleh misalkan belajar Hijaz, Kurdi sama Jiharka, boleh juga teman-teman. Nah, kemudian kalau udah sering, udah familiar, udah enak, baru nanti teman-teman lebih ringan yang mana, lebih ringan dan merasa enjoy yang mana. Mungkin nggak semuanya, tapi boleh jadi ketika teman-teman udah mengalami proses ATM tadi, amati, tiru, dan kemudian modifikasi, teman-teman udah lihai untuk menggunakan itu, teman-teman. Nah, jadi temukan dulu sosok yang ingin teman-teman tiru, kemudian selalu dengerin, amati gimana awalnya, gimana menutupnya, gimana beliau
kemudian memberikan variasi di tengah-tengah, itu juga teman-teman harus dititeni, katakanlah ditandai, diingat-ingat, kemudian teman-teman tiru sampai mirip betul, dan jangan mudah putus asa, atau jangan mudah merasa puas, karena mungkin boleh jadi kita udah merasa mirip tapi teman-teman kita yang dengerin itu nggak mirip, kita dianggap enggak lah, kamu nggak mirip, malah kacau. Nah itu kan kita nggak menginginkan itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir, saran saya teman-teman pelajari, kalau enggak Baiti Kurdi, kemudian Nahawan, kemudian Ros, atau Baiti Kurdi, Hijaz, kemudian Jiharkah. Nah itu kan teman-teman pelajari, silahkan mana yang paling enjoy. Nah teman-teman pakai di tiap-tiap rokaat yang teman-teman itu misalkan panjang gitu, misalkan ngimam tahajud, wah panjang nih, pasti saya nggak mau ngoyo, nggak mau terengah-engah, maka pakai yang enjoy, teman-teman, yang tidak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra. Tapi kalau kemudian ingin menambah sentuhan-sentuhan atau pik-pik atau puncak-puncak makomat saat imam ataupun saat membaca Al-Quran, silakan diberi itu variasi Kurdi, Hijaz, Nahawan, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silakan klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk bila ada pertanyaan silakan untuk ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini saya memperkenalkan produk dari Right to Jannah. Ini salah satu dari produknya, Al-Quran and Sunnah, Right to Jannah. Kemudian ini adalah topinya, ada berbagai macam warna. Saya hanya memiliki yang putih sama yang hitam, karena bagi saya warna hitam itu warna yang kasual dan cowok banget. Oke teman-teman, silakan nanti kalau misalkan teman-teman penasaran bisa melihat IG saya, Agus Al-Husna, dan atau kemudian saya arahkan nanti untuk melink ke produknya Right to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.